Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Penny Nurdamai dari Tadris Bahasa Indonesia kelas 7A, NIM 17315131. Pada kesempatan kali ini saya akan mereview pembelajaran analisis wacana yang sudah disampaikan oleh Bapak Ferdi Arifin pada perkuliahan semester ini. Sumber rujukan yang saya gunakan dalam materi kali ini adalah video dari akun YouTube KVFA atau Kampus Virtual Ferdi Arifin yang memang disediakan untuk penyampaian materi dari perkuliahan analisis wacana. Materi yang akan kita bahas dalam review kali ini ada 8, yaitu yang pertama, sejarah singkat analisis wacana, yang kedua, konsep dan contoh analisis wacana, ketiga, jenis pendekatan wacana, keempat, wacana dan masyarakat, kelima, konsep analisis wacana pragmatik, keenam, analisis wacana pragmatik bagian situasi tutur, ketujuh, analisis wacana pragmatik bagian tindak tutur, dan yang terakhir adalah prinsip kerja sama geris. Apa sih analisis wacana itu? Nah, sudah ada yang tahu apa itu analisis wacana? Yuk kita simak pengertiannya pada video berikut ini. Berikut pengertian dari analisis wacana. Analisis wacana merupakan suatu pendekatan analisis kebahasaan yang melihat pola bahasa lebih dari sekedar teks, seperti halnya konteks sosial budaya yang tercermin dari teks yang muncul. Analisis wacana tidak hanya melihat dari sisi kebahasaan saja, tetapi juga melihat dari sisi lain seperti sosial, budaya, politik, dan sebagainya. Materi pertama yang diajarkan di perkuliahan analisis wacana adalah sejarah singkat analisis wacana menurut para ahli. Istilah analisis wacana pertama kali dikenalkan oleh Zelig Harris pada tahun 1952. Beliau menganalisis bahasa lebih dari sekedar kajian teks dengan mencari hubungan linguistik dan non-linguistik. Hal ini bertujuan untuk mendeskripsikan ciri-ciri kebahasaan yang didistribusikan dalam teks dan cara-cara teks dikombinasikan dalam gaya secara khusus. Dengan hal ini, Harris mencoba melihat bahasa sebagai alat lebih nyata yang lebih dari hanya sekedar digunakan untuk berkomunikasi. Selain Harris, Van Dis juga memiliki pendapat sendiri mengenai hal ini. Beliau mengemukakan bahwa hubungan antara masyarakat dan wacana bersifat tidak langsung dan tergantung pada bagaimana penutur mendefinisikan genre atau kejadian komunikasi yang mereka lakukan. Dalam hal ini dapat diartikan bahwa suatu wacana tidak muncul secara langsung dalam suatu komunikasi. Bahasa memiliki makna yang kontekstual dengan adanya komunikasi tersebut terhadap hubungan tidak langsung antara bahasa yang digunakan dan makna sesungguhnya dalam suatu komunikasi. Dari kedua pendapat tersebut, terdapat pendapat yang berbeda dari Fifth, yang mana ia berpendapat bahwa untuk memahami suatu wacana perlu memahami makna yang ingin disampaikan dalam tulisan ataupun ucapan. Hal ini berkaitan tentang konteks situasi dan kultural yang dimaksudkan. Jika seseorang tidak dapat memahami makna dari suatu bahasa dalam komunikasi, maka pendengar atau pembaca tidak akan menerima maksud dari komunikasi tersebut. Pendapat tersebut berbeda lagi dengan pandangan Halliday, yang mana Halliday berpendapat bahwa hubungan konteks situasi dengan teks dan konteks budaya dengan teks menciptakan kemungkinan penutur menciptakan suatu teks hingga kedua hubungan tersebut mempengaruhi penggunaan bahasa dalam suatu teks. Ketika penutur memahami suatu teks, maka konteks situasi dan konteks budaya, maka konteks tersebut akan mempengaruhi bahasa. Jadi konteks dari situasi dan konteks budaya itu akan mempengaruhi bahasa menurut Halliday. Materi pada pertemuan kedua yaitu konsep dan contoh analisis wacana, yang mana di dalamnya terdapat perbedaan pendapat dari beberapa ahli. Yang pertama, Mills, yang berpendapat bahwa analisis wacana mengalami pergeseran fungsi seiring dengan berjalannya waktu. Semula, analisis wacana hanya menyoroti satu aspek situasi dan kondisi untuk melihat pola komunikasi. Namun, sekarang digunakan untuk hal lain, sesuai dengan kebutuhan menelitinya, seperti digunakan untuk strategi marketing, jurnalisme, dan lainnya. Yang kedua, yaitu Freiklot, yang berpendapat bahwa analisis wacana bersifat linguistik dan sosial dalam orientasinya, sehingga tidak membedakan antara orientasi tekstual ataupun sosial. Dan yang terakhir adalah Cameron dan Kulik, yang berpendapat bahwa bahasa selalu lekat dengan sosial, sehingga analisis wacana tetap harus ditafsirkan dalam hal makna dan fungsi sosial mereka. Lekat hubungannya antara bahasa dan kasus sosial. Selanjutnya, struktur wacana teks yang terbagi dari 3 bagian. Yang pertama, wacana sebagai konstruksi sosial, yang mana wacana dibentuk oleh dunia sekaligus juga membentuk dunia. Wacana dibentuk oleh bahasa, serta bahasa terbentuk oleh wacana. Wacana juga terbentuk oleh wacana yang mendahuluinya, dan wacana yang terbentuk karena mengikuti wacana sebelumnya. Wacana juga dibentuk oleh medium
kemunculannya, serta bentuk kemungkinannya bagi medium itu sendiri. Tujuan dari teks berpengaruh terhadap wacana. Masing-masing unsur memiliki peran yang saling menguntungkan satu sama lain. Yang kedua yaitu wacana sebagai identitas sosial. Wacana dapat digunakan sebagai cara menunjukkan bahwa sesuatu itu ada, yang tidak hanya melibatkan bahasa. Hal ini melibatkan tindakan, interaksi, dan berpikir dengan cara tertentu. Dan yang terakhir adalah wacana dan intertekstual. Teks mungkin lebih atau kurang secara implisit atau eksplisit mengutip teks lain. Teks mungkin merujuk pada teks lain, atau teks mungkin menyinggung teks masa lalu atau masa depan. Sesuatu yang ada di dunia ini tidak ada yang baru. Teks yang ada sekarang ini merupakan sitasi dari teks yang sebelumnya. Dan materi pertemuan selanjutnya yaitu jenis-jenis pendekatan pada analisis wacana. Pendekatan analisis wacana yang pertama yaitu pendekatan formal. Pendekatan ini memahami wacana sebagai tataran yang lebih tinggi dari kalimat. Wacana dikaji dari jenis, struktur, dan hubungan bagian-bagiannya. Dalam hal ini, analisis wacana melihat kohesi dan koherensi. Pendeknya, ini banyak diajarkan dalam perkuliahan. Nah, sebagai contoh, ada narasi seperti ini. Naskah perdamaian Kamboja telah disahkan di Paris, Kamis pukul 1:30 dini hari. Tetapi, itu bukan menjadi jaminan perdamaian. Nah, pembahasannya, konjungsi tetapi pada kalimat tersebut menjadikan pertalian hubungan dua kalimat dalam wacana tersebut. Nah, pendekatan yang kedua yaitu pendekatan sosiologis empiris. Pendekatan ini memahami wacana sebagai peristiwa tutur yang terlihat dengan konteks. Pendekatan ini melihat wacana dari pembicara, hal yang dibicarakan, dan mitra bicara. Contohnya, percakapan 1, nanti kamu jadi rapat. Percakapan kedua, mohon maaf Bapak, apakah nanti kita jadi rapat? Nah, dari kedua pembicaraan tersebut terdapat pembahasan bahwa keduanya memiliki perbedaan penggunaan diksi yang dipengaruhi dengan siapa mitra bicaranya. Tetapi terdapat kesamaan yang mana sama-sama menanyakan apakah ada rapat atau tidak. Hal ini menunjukkan bahwa mitra bicara berpengaruh terhadap pemilihan diksi dalam percakapan. Percakapan pertama menggambarkan bahwa lawan bicaranya adalah teman sejawatnya. Ditunjukkan dengan adanya kayak gitu. Jadi itu merupakan penggunaan diksi pada pembicaraan dengan teman sejawat. Sedangkan yang kedua adalah lawan bicaranya, atasannya atau seseorang yang berpengaruh dalam konteks tersebut. Dari sinilah dapat dilihat bahwa pendekatan sosiologis empiris dalam analisis wacana melihat sisi pembicara, hal yang dibicarakan, dan mitra bicara. Jika hanya untuk dibicarakan, pendekatan ini terkait dengan topik yang disampaikan. Terus pendekatan yang terakhir yaitu pendekatan kritis. Pendekatan ini dikenal juga dengan analisis wacana kritis atau AWK dan menjadi pendekatan kontemporer untuk bahasa dan wacana dalam lembaga sosial. Gagasan ini dipelopori oleh Thun van Dijk, Norman Feilkroot, Guntur Krees, Theo van Leeuwen, dan Ruud Wodak. Mereka merupakan tokoh-tokoh pragmatik yang terpengaruh dengan gagasan dari luar kebahasaan seperti kerangka teoritis, dari teoritis ideologis Louis Althusser, dan sebagainya. Teori ini memandang bahwa analisis wacana memiliki relevansi. Materi yang keempat yaitu wacana dan masyarakat. Bahasa dapat digunakan sebagai taktik sosial dan kedaerahan, karena faktor sosial dan kedaerahan berpengaruh terhadap wacana. Hal ini berhubungan dengan penggunaan pendekatan sosiologis empiris, yang mana pendekatan ini memahami wacana sebagai peristiwa tutur yang terlihat dengan konteks. Pendekatan ini melihat wacana dari pembicara, hal yang dibicarakan, dan mitra bicara. Sebagai contoh penggunaan diksi Mamas, jika diksi tersebut digunakan untuk berkomunikasi dengan masyarakat Banyumas, maka akan menimbulkan konotasi yang kurang baik. Di Jawa, Mamas adalah sapaan untuk kakak laki-laki, berbeda dengan Banyumas. Mamas merupakan salah satu diksi yang digunakan untuk mengumpat. Selain itu, kasus yang sering dijumpai adalah wacana yang digunakan untuk berkomunikasi dengan atasan pasti lebih mempertimbangkan pemilihan diksi guna menghargai mitra tutur. Namun, ketika berkomunikasi dengan teman sejawat, diksi yang digunakan adalah serangkangan, karena sudah terbangun nilai kedekatan antara penutur dan mitra tutur. Selanjutnya adalah wacana dan gender. Wacana dan gender menjadi sorotan menarik bagi aktivis perempuan sejak adanya perjuangan feminisme sampai sekarang ini. Pergerakan perempuan yang memperjuangkan hak-hak perempuan juga masuk sebagai kajian wacana kritis. Kemudian ada analisis wacana identitas. Manusia memainkan lebih dari satu peran dalam hidupnya. Wacana memiliki andil dalam setiap peran yang dijalankan manusia.
Hal ini sama halnya dengan wacana sebagai praktik sosial yang mana wacana akan mencerminkan identitas seorang melalui wacana-wacana yang dihasilkan. Misalnya, seorang perempuan dapat memerankan peran sebagai wanita, anak perempuan, adik perempuan, kakak perempuan, istri, ibu, nenek, dan sebagainya. Dalam setiap peran tersebut, tentu wacana yang digunakan berbeda-beda, sesuai dengan perannya. Hal ini berhubungan dengan konteks yang digunakan dalam menggunakan wacana. Wacana tidak hanya selalu menjadi model linguistik semata, tetapi terikat juga dengan proses signifikan secara politik dan sejarah. Hal ini disebut dengan wacana ideologi. Wacana ideologi banyak diteliti oleh aktivis atau bidang keilmuan sosio-humaniora, sosiologi, dan antropologi. Pada pertemuan kelima membahas konsep dasar analisis wacana pragmatik. Konsep umum dari pragmatik adalah keterampilan dalam menggunakan bahasa menurut partisipan, topik pembicaraan, dan tempat berlangsungnya pembicaraan. Hubungan antara pragmatik dengan analisis wacana adalah sebuah pendekatan bahasa yang digunakan untuk mengetahui maksud dari suatu tuturan yang berdasarkan dari konteks. Ahli bahasa banyak juga yang mendekatkan antara semantik dengan pragmatik, dan ada juga beberapa buku yang menyajikan semantik dan pragmatik dalam satu buku. Berikut adalah sebagai contoh. Kalau yang semantik, ada percakapan A. Kamu punya jam tidak? B menjawab, belum punya. Kalau jam tangan yang berbahan kulit. Terus si B menjawab lagi, besok ke toko jam aku belikan ya. Kalau yang pragmatik, dosen, kamu punya jam tidak? Mahasiswa menjawab, mohon maaf Bapak, saya terlambat 20 menit. Ban sepeda saya bocor tadi. Nah, penjelasannya, kedua contoh percakapan tersebut sama-sama mempertanyakan apakah kamu punya jam, namun dalam konteks yang berbeda, sehingga pemaknaan dari kedua percakapan tersebut pun juga berbeda. Pada percakapan semantik, A bertanya kepada B, apakah ia sedang memiliki jam? Ternyata B belum memiliki jam, dan A akan memberikannya besok di toko. Sehingga kalimat, kamu punya jam tidak? Adalah makna sebenarnya. Sedangkan pada percakapan pragmatik, dosen menanyakan apakah mahasiswa memiliki jam, merupakan kalimat sindiran untuk mahasiswa, karena mahasiswa tersebut terlambat untuk mengikuti perkuliahan selama 20 menit. Setelah pada materi sebelumnya membahas mengenai konsep dasar analisis wacana pragmatik, pada kesempatan kali ini, materi yang akan dibahas adalah situasi tutur analisis wacana pragmatik. Leeds berpendapat bahwa pragmatik merupakan disiplin ilmu yang mengkaji tentang hubungan situasi tutur seperti penutur, mitra tutur, dan topik tutur. Aspek-aspek dalam situasi tutur ada 5, yaitu penutur dan lawan tutur, konteks tutur, tujuan tutur. Selanjutnya, analisis wacana bagian tindak tutur. Austin dalam Rusminto 2010 halaman 22 berpendapat bahwa aktivis bertutur tidak hanya terbatas pada penuturan sesuatu, tetapi juga melakukan sesuatu atas dasar tuturan tersebut. Austin juga berpendapat didukung oleh Shirley dalam Rusminto 2010 halaman 22 dengan mengatakan bahwa unit terkecil dari komunikasi bukanlah kalimat, tetapi tindakan tertentu seperti membuat pernyataan, pertanyaan, perintah, dan permintaan. Selanjutnya yaitu tindak tutur terbagi atas 3 bagian. Yang pertama, tindak tutur lokusi, ilokusi, dan perlokusi. Dari video ini sudah disampaikan masing-masing satu contoh. Nah, sekarang penjelasannya terkait tindak tutur lokusi. Tindak tutur lokusi merupakan tindak tutur yang digunakan untuk menyatakan sesuatu dan menjadikan tindak tutur yang paling mudah diidentifikasikan karena tanpa menyertakan konteks tuturan. Jadi, tindak lokusi itu hanya suatu penginformasian saja. Dalam contoh itu, tertuliskan bahwa penjelasan burung merupakan jenis hewan unggas. Nah, analisisnya percakapan tersebut diutarakan semata-mata untuk menginformasikan sesuatu tanpa ada tendensi untuk melakukan sesuatu apalagi untuk mempengaruhi mitra tuturnya. Yang kedua, tindak ilokusi. Berbeda dengan lokusi tadi, tindak ilokusi selain memberikan informasi juga melakukan sesuatu sejauh situasi tuturnya dipertimbangkan secara sesama. Dalam contoh dituliskan bahwa Banu, saya tidak jadi pergi hari ini, Dina. Loh, kenapa? Banu, di sini sedang hujan hebat. Nah, jadi tuturan tersebut terjadi pada hari Minggu pada saat Banu menelpon Dina dan pada saat itu sedang dalam keadaan hujan lebat. Penutur sebenarnya ingin meminta maaf kepada mitra tutur karena membatalkan janji untuk pergi bersama. Terus, yang ketiga yaitu tindak perlokusi. Tindak tutur perlokusi merupakan tuturan yang pengutaraannya dimaksudkan untuk mempengaruhi lawan tutur. Nah, contohnya itu, Rama, kamu kok tidak mendatangi undanganku kemarin? Terus Lisa menjawab, iya Ram, kemarin aku sangat sibuk. Nah, analisis dari kalimat tersebut
yang diutarakan oleh Nisa yang tidak dapat menghadiri undangan Rama. Kalimat ini mengandung tindak ilokusi memohon maaf dan tindak perlokusi harapan agar Rama dapat memakluminya. Materi yang terakhir yaitu prinsip kerjasama GRIS. GRIS dalam Rahardi 2010 halaman 52 menyatakan bahwa dalam pelaksanaan kerjasama, penutur harus mematuhi 4 maksim, yaitu maksim kuantitas, kualitas, relevansi, dan cara. Maksim kuantitas adalah informasi yang disampaikan tidak boleh melebihi informasi yang sebenarnya dibutuhkan oleh lawan tutur, atau memberikan kontribusi yang secukupnya saja. Terus yang kedua, maksim kualitas yaitu informasi yang disampaikan tidak boleh melebihi informasi yang sebenarnya dibutuhkan oleh lawan tutur atau memberikan kontribusi yang secukupnya. Yang ketiga, maksim relevansi, yaitu maksim relevansi menuntut penutur untuk memberi kontribusi yang relevan dengan topik tuturan. Yang terakhir yaitu maksim cara. Maksim pelaksanaan mengharuskan penutur dan lawan tutur untuk bertutur secara langsung, jelas, tidak kabur, tidak terpaksa atau ambiguitas, sehingga tidak menyesatkan dan tidak menimbulkan kesalahpahaman bagi lawan tutur. Nah, itu tadi materi-materi yang dibahas pada mata kuliah analisis wacana. Terdapat 8 materi. Semoga tayangan ini dapat bermanfaat. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa subscribe, like, dan komen ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.